salah 6. 6-6-nya itu ada hidrogennya. Aslinya semuanya ada hidrogennya. Cuma yang digambarkan adalah di sini, maka ketika itu di sini, maka satu hidrogen diganti oleh Cl. Oke, saya. Satu hidrogen diganti oleh siapa? Cl. Dan hidrogennya lepas keluar sebagai H, terus ketemu dengan Cl. Tukeran pasangan. Gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Jadi inilah reaksi substitusi. Ya kalau tadi dibilang elektrofilik itu siapa? Oleh sesuatu yang bermuatan positif E+, lalu bagaimana kok bisa? Nah, berarti kalau begitu sebenarnya kita bicara mekanis. Ini catat belum nggak ini? Catat nggak nih? Dari catat? Halo, saya tidak nge-share anu loh ya. Halo, sudah dicatat belum? Catat Pak, bentar. Catat, Pak, catat. Nah, sudah selesai ini catatnya? Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, ini dia. Nah, bagaimana mekanismenya? Maka saya tulis ya, mekanisme reaksi tadi. Mekanisme itu step by step reaksinya adalah tahap yang pertama adalah Cl2 ketemu dengan senyawa namanya FeCl3. Cl2 itu yang semula nonpolar begitu dekat dengan Cl3, jadi semula hubungannya harmonis, begitu ketemu FeCl3 maka dia terpengaruh, akhirnya Cl-nya itu menjadi pecah sehingga yang satu menjadi F-nya ngambil FeCl3-nya ngambil satu Cl namanya FeCl4-. Jadi Cl-nya itu terpengaruh oleh FeCl3 sehingga kemudian oleh Cl menjadi FeCl4-. Lah berarti sisanya adalah Cl plus. Ini namanya ion fluoronium yang bermuatan positif. Cl plus. Oke, paham? Nah, inilah yang berperan sebagai elektrofil. Sehingga yang kemudian terjadi cincin benzena ini bereaksi dengan Cl plus akan menghasilkan benzena yang ada Cl-nya di sini sudah barang tentu, kemudian melepaskan H+. Nah, mengganti tak itu? Sehingga kemudian ketika itu di total reaksinya adalah, oh sorry, salah saya. Kemudian nomor 3 yang terjadi adalah bahwa FeCl4- itu karena dia tadi mengambil Cl secara ilegal, dalam tanda kutip begitu ya. Enggak. FeCl4 itu membawa Cl, maka kemudian dia enggak betah ngambil, lalu kemudian dilepaskan kembali Cl-. Kalau begitu ini apa? FeCl4 ini semula terjadi lalu kemudian terambil lagi, maka ini bisa dicoret begini reaksinya. Soalnya adalah Cl2 ditambah dengan benzena seperti tadi. Nah, Fe3 itu semula bereaksi lalu terjadi lagi. Nah, itulah sifat dari katalis. Maka dituliskan di atas dia. Nah, Fe3 fungsinya apa tadi? Katalis. Maka kemudian ini terjadi senyawa begini, lalu kemudian ini Cl di sini, kemudian H+ dan tadi boleh dikatakan H+ Cl- begini. Inilah reaksi yang disebut dengan reaksi, secara keseluruhan reaksi ini disebut dengan Lorentz. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini adalah salah satu reaksi yang disebut dengan reaksi substitusi elektrofilik. Substitusi elektrofilik. Nah, bagaimana yang berikutnya? Ada juga kalau nanti ya berikutnya ketika maaf, ketika saya punya cincin benzena lagi, senyawa yang seperti benzena C6H6 ketemu dengan Br2, boleh. Nah, reaksinya tetap jadi juga seperti tadi, mirip. Tetapi kalau tadi menggunakan Cl3, ini menggunakan FeBr3. Nah,
Kalau tadi FeCl3, sekarang pakai FeBr3. Sehingga kemudian terjadi reaksi seperti ini, cincin bencena yang tetap, lalu kemudian Br-nya masuk. Nah, terus, sorry. Ini mana? Ini H plus keluar dan Br minus. Reaksi ini disebut dengan brominasi, ketambahan brom, penambahan brom. Tolong dicatat. Mekanismenya bisa. Dengan cara yang sama, kurang lebih sama, cincin benzena itu dapat bereaksi juga dengan senyawa RX. Apa itu RX? Ini adalah senyawa alkil halida. Alkil halida. Contohnya apa misalnya? CH3Cl. Lagi C2H5Br. Dan ya. Jadi apa dia? Benzenanya tetap ada. Nah, yang masuk di sini bukan X tapi R karena R parsial positif sedang X parsial negatif. Juga butuh bantuan namanya LCL3. Oke, R-nya masuk lalu hanya keluar seperti tadi, kemudian ketemu dengan X minus. X itu Cl bisa Br. Reaksi seperti ini disebut dengan alkilasi, penambahan alkil. Catat ya, yuk catat. Alkilasi. Nanti setelah ini kita latihan soal. S, bisa? Sebentar, saya. Lanjut. Nah, ada lagi ketika, ini tolong dihafalkan sekali lagi ya. Kalau ada benzena lagi, ketemu dengan asam nitrat, HNO3. Katalisnya H2S4. Ya, kat semua ini, jadilah suatu senyawa yang disebut dengan nitrobenzena. Oke, di sini ada H yang mau diambil. Sebetulnya hidrogennya di mana saja enggak masalah, diambil. Lihat ya, HNO3 itu kalau bisa ditulis adalah HNO2 lalu ada O. Itu kan? Rasionalis adalah ketika H dan O ketemu dengan H, coba lihat. H dan O ketemu juga dengan H, maka jadi apa? Oke. Ini senyawa namanya nitrobenzena. Nitrobenzena. Oh ya, kalau tadi senyawa namanya klorobenzena ya, ternyata bisa. Kita lihat tadi. Kelihatan nggak? Gambar di sini kelihatan. Boleh gambar pakai lingkaran di sini juga belum. Ini namanya klorobenzena. Kalau yang ini namanya bromo. Kalau yang ini tadi namanya nitrobenzena atau lebih terkenal dengan namanya tolumena. Tolumena. TOLU. Kalau yang ini T2H5 misalnya namanya etilben. Ya, ini namanya nitroben. Baik, satu lagi reaksinya ada benzena, merah aja ya, biar jelas. Benzena, oke,
ketemu dengan H2SO4 saja, kat ini, dia reaktan sekaligus katalis. Maka kemudian benzenanya itu akan hidrogennya itu diganti dengan HSO3H. Paham nggak? Jadi kalau ini saya ibaratkan seperti tadi itu, H ini SO3 lalu H kan masih ada 2 SO3 dan 1 O. Paham nggak? Yang diambil adalah ininya. HSO3. Berarti apa? Ada H dan O menggantikan nanti H di sini, tambah H di sini. Jadi ada H, ada O, ada H yang dilepaskan. Sehingga ini nanti akan menjadi apa? Lepas sebagai H2O juga. Seperti tadi. Nah yang ini asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat. Ya, asam benzena sulfonat. Reaksinya disebut sulfonasi. Kalau tadi nitrasi, sekarang sulfonasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah ya? Oke. Nah, kira-kira besok soalnya seperti apa? Nah, ini. Kalau besok soalnya itu saya tinggal misalnya seperti ini misalnya ya. Aduh, probabilitas di soalnya ya. Tuliskan reaksinya gitu ya. Tulis reaksi antara satu misalnya benzena plus misalnya etil klorida. Nah, katalisnya adalah AlCl3 misalnya. Jadi apa? Paling ini benzena ditambah etil klorida C2H5Cl katalis AlCl3. Nah, ini cara seperti ini. Dah, kamu nilainya udah 100 kalau seperti ini. Boleh nggak saya gambar di sini? Boleh, tidak ada ya larang ya. Ini C2H5. Terus lepas dia hanya dan Cl-nya. Seperti ini. Apakah ini namanya, senyawa ini namanya etil benzena. Itu dasarnya. S. Dan yang lain-lain tolong tadi diingat-ingat reaksinya tadi ya. Ya. Jadi yang tadi seperti ini adalah tadi nitrasi. Tolong ini tadi ada yang nulis begini. Nah, ini apa tadi? Brominasi. Ini yang disebut dengan bromo dan dalam soal nanti kita menggambarkan strukturnya tapi menuliskan namanya bromobenzena. Terus yang tadi sebenarnya adalah ya ini tadi senyawa ini disebut dengan apa? Klorobenzena. Oke. Yang paling penting dari ini adalah tolong hafalkan rumusnya ini. Tolong hafalkan reaksi secara umumnya ini. Gitu ya. Baik. Selanjutnya begini. Kalau saya sudah punya, Kalau saya sudah punya benzena, taruhlah begini, saya dengan Cl2, katalisnya FeCl3, saya ulangi, maka dia akan jadi senyawa ini, mulai ya, plus H plus dan Cl minus. Oke, pertama ini. Lalu
Kalau ini reaksi ini saya teruskan, klorobenzena ini saya teruskan reaksinya, klorobenzena ini. Misalnya saya tambah dengan HNO3, katalisnya H2SO4, maka juga akan terjadi reaksi lagi, di mana ingat ya ini semua ada hidrogen yang bisa diganti, ada hidrogen yang bisa diganti. Tapi sekali lagi tidak perlu ditulis hidrogennya, tidak perlu ditulis hidrogennya. Lah jadi apa dia? Ternyata kalau yang pertama itu adalah Cl, tolong perhatikan. Maka Cl itu nanti, tolong lihat, Cl itu nanti akan mengarahkan ke dua posisi. Pertama, yang kuning ya, ke posisi orto atau ke posisi para. Ya, saningkari ya. Kalau L sebagai substituen yang pertama masuk, saya tulis dulu Cl sini, maka dia nanti substitusi berikutnya akan mengarahkan pada posisi orto atau para. Kalau gitu, berarti nanti yang masuk di sini adalah nitro ada di sini. Dan campurannya adalah nitro juga, tapi di sini. Ini namanya substitusi kedua, nitrasi substitusi kedua. Gitu ya, kira-kira ya. Jadi tidak ada ke posisi meta. Ini posisi orto saya, ini posisi orto, ini posisi meta, ini posisi para. Hanya posisi orto dan meta. Tapi sebaliknya, walaupun ini sulit terjadi ya. Tapi ini saya bicara teori dulu. Meskipun reaksi ini sebetulnya sulit terjadi, kalau yang masuk dulu adalah HNO3, lalu kemudian 2SO4, maka bebas. Dia mau masuk kemana saja, nitronya ada di sini sebagai senior, plus H2. Kalau nitrobenzena itu kemudian dilanjutkan reaksinya, ya, nitrobenzena itu dilanjutkan, misalnya dibalik ya, sekarang tambah 2 dan FeCl3. Meskipun reaksi ini sebetulnya sulit terjadi, tapi secara teori maka dia akan mengarahkan posisinya tidak pada posisi orto dan para, tetapi pada posisi meta. Bisa di sini, bisa di sini, sama aja. Di manakah itu hanya satu hasil, di mana NO2 nanti Cl-nya ini. Nah, oke, bisa dipahami tidak? Jadi ini hasil akhir ketika nitro yang masuk, dan ini adalah hasil akhir ketika kloro dulu. Maka substitusi kedua ini dipengaruhi oleh substituen pertama yang masuk. Ketika yang masuk Cl, maka akan ke posisi orto atau para. Ada dua kemungkinan, orto dan para, sorry. Kalau yang masuk duluan adalah nitro, maka yang masuk adalah posisi C. Tolong perhatikan nanti ada soal tentang substitusi kedua. Ya, kalau reaksi ini ditambahi dengan maka jadi apa? Dilanjutkan dengan gitu ya. Nah, kalimatnya bisa pakai narasi gitu. Oke? Ada pertanyaan? Nah, kalau begitu maka saya punya tabel pengarah. Oke. Saya ulang lagi ya. Maka sebenarnya saya ulang lagi. Maka sebenarnya pengarah, gugus pengarah, gugus pengarah itu ada dua kelompok. Pertama ortopara yang adalah posisi meta. Ortopara posisi meta. Apa tadi ortopara? Yang pertama adalah alkil. R atau alkil. Alkil itu mengarahkan pada posisi orto. Yang kedua adalah halogin. Yang ketiga adalah gugus OH. Nah, gugus OH. OH itu apa sih? Kalau saya punya fenol, gitu, kayak punya fenol, maka ketika nanti bereaksi dengan HN3 dan H2SO4, maka reaksi berikutnya itu tidak kepada posisi meta, tapi kepada orto atau para. Paham enggak? Jadi kalau begitu hasilnya itu nanti adalah ada senyawa fenol di sini, terus nitro
di sini. Dan satu lagi, dan ada hasil akhirnya. Nanti kita ulang lagi tulisan ini ya. OH dan dua di sini. Ini namanya pengarah ortopara. Ingat aja ya, alkil, halogen, halogen itu apa saja sih? Halogen itu yaitu F, Cl, R. Ya, terutama alkil, alkil. Nanti kita lihat ya, toluena, ini OH dan sebagainya. Ini sudah. Yang pengarah meta itu ya tadi nitro. Kemudian sulfonat tadi, SO3H. Nah, selanjutnya juga ada senyawa ini. Ya, aldehid atau juga asam karboksilat. Catat ya, tolong catat. Gugus pengarah itu, kalau sudah bicara nanti coba kita buat apa namanya, kita buat soal. Bisa? Oke? Soal sekarang. Jadi kalau saya punya reaksi, tuliskan reaksi antara gitu ya. Benzena plus C2H5Cl atau etil astat, etil klorida dengan katalis AlCl, kemudian dilanjutkan dengan nitrasi, penambahan dengan HNO3 dan katalis H2SO4. Nah, kalau saya punya kalimat begini, bisa nggak? Jadi kalau soalnya begini, tuliskan suatu reaksi kimia dari benzena antara benzena dengan C2H5Cl dengan katalis dan kemudian hasil reaksinya dilanjutkan dengan HNO3 dengan katalis H2SO4. Ya, tuliskan reaksinya ya, dua kali reaksi. Satu, awalnya dari benzena, reaksi yang pertama ya, ditambah C2H5, C2H5Cl khas pakai AlCl3, reaksinya namanya alkilasi. Penemunya namanya dua orang, Pak Friedel dan Pak Kraft. Namanya Friedel Kraft. Yang masuk di sini adalah C2H5. Hasil sampingnya adalah H plus dan Cl minus. Gitu. Ini reaksi pertama. Reaksi yang kedua bagaimana? C2H5 itu ditambah HNO3. Nah, katalisnya apa? H2SO4. Masih ingat tabel yang tadi? R. Jadi R ini adalah pengarah apa tadi? Tolong dijawab. R pengarah apa tadi? Halo? R Ortopara. orto dan para. Sehingga ada dua hasil. Udah tidak pada tidur ya ini ya. Tuh, jadi saya sebetulnya kuliah online tuh tidak terlalu menyenangkan. Tapi udahlah. Satu orto berarti dua di sini. NO2 yang masuk dan posisi para. C2H5 juga tetapi satu di sini. NO. Kurang lebih soalnya nanti seperti itu sehingga kemudian kalau kalian dapat tabel tadi bisa membuat, tolong tabel tadi di, kalau misalnya nomor 2 coba ini. Teruskan reaksi antara fenol dengan H2SO4. Ya, jadi apa ini ya? Fenol itu seperti ini. Ya, jadinya fenol. OH di sini. H2SO4. Apa ini? Yang tadi kita sebut sebagai sulfonasi. OH itu pengarah apa? OH itu pengarah apa tadi? OH, tolong dicek tadi pengarah apa? Orto para. Sehingga kemudian OH itu nanti hasilnya adalah dua hasil juga. OH ditulis duluan, ada. Terus selanjutnya SO3H. Ini namanya sulfonat. Oke, OH
SO3 di sini. Aduh, kok ora iso tulis ini. Ini ya, sorry. Posisi orto dan posisi par. Sulfonat. Apa ya namanya ya? Asam sulfonat ya. Asam sulfonat fenol atau ya hidroksi ya. Asam orto hidroksi sulfonat ya boleh ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang saya punya benzena plus H2SO. Kemudian dilanjutkan dengan nanti kalimatnya saya tertibkan ya dalam jika benzena direaksikan dengan asam sulfat, kemudian hasilnya dilanjutkan dengan reaksi ditambahi dengan misalnya saja BR2, katalisnya adalah FeBr3. Apa yang tadi? Ya, satu, cincin benzena ditambahi SO4, kalian dapat senyawa namanya ini, sulfonat tadi masuk, SO3 hanya masuk. Nah, pertama. Reaksi yang kedua adalah dilanjutkan. Ya, SO3H dilanjutkan. Sekali lagi, kalau dia ada SO3, maka dia mengarahkan posisi apa? Ingat reaksi tadi, SO3H ini penting sekali karena dia mengarah pada posisi apa? Mengarahkan pada posisi meta. Ya. Saya merah. Iya. Ini SO3 sudah ada di sini. Nah, dan ketambahan di sini. Nah, apakah ini? Ini BR2 ya, sorry. Ya, BR-nya ada di sini. Yes, posisinya meta. Ya, ini meta. Oke, gitu. Apakah bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung saja. Ya, kita rangkum saja yuk. Kita rangkum saja. Jadi kalau gitu elektrofilik saya sebut substitusi elektrofilik. Elektrofilik. Tolong dihafalkan satu. Kok hitam ya? Oke, boleh. Ini aja ya. Reaksi yang pertama namanya klorinasi. Klorinasi. Benzena tambahi dengan apa tadi? Cl2, senyawanya katalisnya FeCl3, maka ini adalah benzena, terus kemudian ini Cl. Yang kedua, brominasi, maka ini adalah benzena ditambahi dengan BR2, kemudian ini ada FeBr3, maka kemudian ini BR. Gitu ya. Ini tambahi H plus Cl min, ini tambahi H plus BR min. Itu ya. Nomor 3 ada nitrasi. Oh, sorry. Sebelum nitrasi dulu aja. Alkilasi dulu aja yang alkilasi. Yaitu benzena ditambah dengan R itu adalah alkil, X itu adalah halida, FClBrI. Maka kita butuh AlCl3. Ini rangkuman. Nah, ini apa? Yang masuk bukan X tapi R, pasti. Yang keluar siapa?
plus pasti juga dengan X pastinya. Nah, tapi nanti kalau dalam soal kalian jawab ini sudah saya betulkan karena ini yang paling penting adalah itu ya. Yang paling penting adalah hasil utama. Yang lain itu adalah hasil samping. Nomor adalah nitrasi. Ya, jadi ada 5 reaksi ya, tolong dihafalkan ya. Nitrasi HNO3, katalisnya H2SO4, maka cincin benzena ada di sini. Ini NO2, inilah namanya nitrobenzena ya. H2O. Klorbenzena, bromobenzena, alkilbenzena, nitrobenzena, dan yang kelima adalah ketika sulfonasi terjadi. Sulfonasi di mana cincin benzena ditambahi dengan H2SO4. Jadilah senyawa cincin di sini, SO3H nambahkan di sini, sisanya H2O. Yes. Kalau ada yang nempelnya kenapa apa harus di atas? Tidak, di samping kanan kiri di bawah bahkan boleh. Terus kemudian ada terjadi reaksi substitusi kedua. Substitusi kedua tadi yang seperti tadi. Paham ya? Jadi kalau ada senyawa seperti ini benzena ditambahi dengan misalnya pakai Cl3, namanya apa ini? Ya, toluene. Oke, toluena itu ini tambahi dengan HNO3 H2SO4 gimana? Ya, posisi mana ini? Halo? Posisinya ini dan ini kan? Nah, maka yang kemungkinan terjadi adalah ini. Ada 2 H di sini, CH3 di sini, terus NO2 di sini. Terus NO2 juga di sini bisa. Oke? Nah, kalau HNO3 dibuat berlebih, apa yang terjadi? Kalau HNO3-nya dibuat berlebih, sorry. Ini CH3 tadi, maka reaksi bisa berlanjut loh ini. Bisa berlanjut. Kalau yang ini tambah juga dengan HNO3, H2SO4, kita akan punya seperti apa ini? CH3 di sini, NO2 di sini, nambah NO2 berarti di mana? Di posisi mana ini? Harus posisi orto terhadap metil atau posisi terhadap NO2, dan kebetulan juga posisi posisi para terhadap CH3 kan, posisi para dan posisi meta kan, NO2 kan posisi meta, maka substitusinya bisa terjadi di sini. Kalau ini diteruskan lagi, diteruskan terus sampai reaksi berikutnya, maka jadilah senyawa yang seperti CH3 di sini, NO2 di sini, NO2-nya ada di sini, dilanjutkan ya sudah posisi orto dan posisi meta terhadap ini pasti posisinya akan ada di sini. Ini namanya 3 nitro, trinitro, dan toluennya disebut dengan TNT. Pernah dengar ini? Ya. Trinitrotoluen, bahan peledak, dinamit. Gitu. Halo? Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini tadi sekilas tentang reaksi yang disebut dengan substitusi elektrofilik. Terjadi pada benzena.
plus. Lanjut, saya punya reaksi lanjutnya yaitu substitusi nukleofilik. Ya, nanti kalian tahu bedanya. Substitusi nukleofilik itu seperti apa sih? Ya, nah, nukleofil. Kita dulu sebut dulu nukleofil. Artinya pencinta atau penyuka suka terhadap sesuatu yang bermuatan positif. Suka atau zat atau spesies yang suka muatan positif. Sehingga nukleofil sendiri itu sesuatu yang bermuatan negatif atau sesuatu yang punya karakter negatif. Apa karakter negatif itu? Punya pasangan elektron bebas. Bisa dipahami? Nah, yang begini, nukleofil yang negatif ini reaktif. Maka disebut dengan nukleofil kuat. Yang ini tidak punya negatif, tapi punya pasangan elektron bebas. Maka disebut dengan nukleofil lemah. Nah, artinya yang bermuatan negatif itu reaktif, tidak bermuatan negatif itu tidak atau tidak terlalu reaktif. Tapi dia bisa berperan sebagai nukleofil. Contohnya apa? Nukleofil kuat. Contohnya adalah ini, OH. Ya kan, terkenal sekali toh. Nah, OH minus. Atau ini, OR. Nah, yang minus adalah ini. Ini namanya senyawa ini atau spesies ini namanya hidroksida. Kenal pasti ya, natrium hidroksida. Dan yang ini dikenal sebagai namanya alkoksida, gitu ya, alkoksida, gitu ya, alkoksida. Oke. Kalau yang lemah apa? Ini kalau kita latihan ya H2O, H2O, HOH juga boleh. Terus HOA boleh kan ya? H2O boleh sama saja. Punya pasangan elektron bebas. Yang penting dia punya pasangan elektron bebas. Ini terkenal. Terus kemudian apa lagi? Ya ini selanjutnya dari sini alkohol. Ya. Alkohol itu juga punya pasangan elektron. Gitu. Kalau contohnya aloksida apa sih? Saya punya OCH3- disebut metoksida. Kalau OC2H5- disebut dengan etok dan seterusnya. Yes, kita bicara tentang nukleofil. Ada dua macam nukleofil, nukleofil kuat dan nukleofil lemah. Nukleofil kuat itu yang betul-betul bermuatan negatif, kalau lemah itu yang mempunyai pasangan elektron bebas saja. Cukup punya pasangan elektron bebas. Kita lanjutkan. Nah, reaksi nukleofil terjadi di mana? Kalau elektrofilik tadi terjadi pada benzena, maka reaksi substitusi nukleofilik itu terjadi di mana? Dia terjadi pada satu senyawa yang disebut dengan alkil halida. Singkatannya, simbolnya adalah RX. R itu X itu halida. Apa itu C, L, B, R, dan I? Paham ya? Nah, misalnya saja saya punya C3Cl. Maka ini disebut dengan metil halida. Atau saya punya senyawa ini. Dua. Senyawa seperti ini. Nah, ini juga misalnya CH3 di sini H lalu di sini C.
Apakah ini, ayo apa namanya ini kalau boleh saya kasih nomor, ini nomor satu, nomor urut, nomor urut apa namanya rantai karbon satu, nomor dua, nomor tiga. Maka senyawa itu disebut sebagai 2-kloropropana. Adalah 2-kloropropana. Nah, 2-kloropropana karena Cl berada pada, oke. Wis. Hmm, ya, sorry, wah gini kok jelek. Itu juga boleh. Oke. Nah, ini ya. Di nomor 2, 2-kloropropana. Oke, ada pertanyaan di sini? Kemudian juga bisa saja dia seperti ini. C, C, salah saya. Ini saya hapus saja. Nah, ya. C, C di sini. C di sini. Nah, misalnya saja ya ini. CH3, CH3, CH3. Misalnya ini BR. Tidak, ya ini BR. Maka senyawa ini namanya 2-metil, 2-bromopropana. Oh, sorry. Eh, harusnya alfabet ya. Alfabet disebut dulu seluruh. Salah. Alfabet. 2-bromo, 2-metil propana. Nah, baru benar. Kalau kalian perhatikan di sini, maka ini disebut alkil halida. Ini metil halida ya, ini ya. Ini disebut alkil halida sekunder. Kenapa alkil halida sekunder? Karena C yang mengikat Cl itu dua alkil, mengikat dua alkil nih, mengikat dua alkil. Sedangkan C yang mengikat ini, C yang mengikat Br ini mengikat tiga alkil, maka disebut dengan alkil halida tersier. Nah, ada lagi alkil halida seperti ini, CH3, CH2, I misalnya. Senyawa ini disebut dengan apa ini? Etil yodida. Yodida. Ini disebut dengan alkil halida primer. Ya, ada metilhalida. Ya, kalau saya kasih nomor, ini nomor 1 metilhalida, ini nomor 2 adalah etil halida, ini nomor 3 adalah kloropropana, kloropropana, ini sekunder, dan ini adalah yang keempat alkil halida tersier. Metil, alkil halida primer, alkil halida sekunder, alkil halida tersier. Pahami dulu. Kita pahami strukturnya dulu. Oke, kalau kita ulang lagi enggak Bapak. Jadi, kalau kita dasarkan itu alkilida itu apa? Ada satu metil halida. Metil halida. Rumus umumnya adalah CH3X. Yang kedua, alkil halida primer. AH itu alkil halida ya. Rumus umumnya adalah R lalu ada CH2
Nah ini dia. X. R CH2X. Ya. A. Alkil halida sekunder. Apa ini? Ada R, lalu ada R lagi, 2 jumlah R, lalu ini X. X-nya sekali lagi, apa itu X ini? X itu bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Terus yang keempat, ada alkil halida tersier. Maka ini ada R, lalu ada C, ada X. Nah, R-nya 3. Oh, saya boleh saya katakan R-nya itu boleh sama, boleh tidak ya. Maka tidak saya kasih aksen ya. Jadi R1 dengan yang lain bisa sama, bisa tidak. Ini juga begitu. R ini R aksen, ini R double aksen. Nah, jadi bisa sama, bisa tidak. Tersier atau simbolnya biasanya 3 derajat, ini simbolnya 2 derajat, ini simbolnya 1 derajat, simbolnya metil halida. Ada dulu, dicatat dulu. Ya, baru jam 2, tenang saja. Halo, kalian masih di situ nggak? Halo, Masih, Pak. saya kira udah pada pergi. Ya, ada yang belum absen? Oh ya, yang jam 2, saya kasih presensi lagi yuk. Yes, apa ini? Hmm, tar. Ini aja tak putus dulu. Hmm, Ini, oh iya ya, presensi itu di sini ya. Oke, sini. Sebentar, jangan presensi yang ini. Akhir ya, ini ya. Ada yang ada yang belum absen yang ini nggak? Yang kelas? Oh, sudah habis sih. Sudah, kamu presensi. Yes. Bentar. Ini kenapa ini mengambil data? Silakan untuk yang jam 11, silakan.